Selamat datang di Ibu Profesional Sulawesi. Ibu Profesional Sulawesi memiliki 297 member yang terbagi dalam 3 provinsi Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Barat. Berdiri sejak 22 Desember 2015. Sekretariat Regional adalah integrator para komponen regional dengan koordinasi Sekretaris Regional Andi Tri Astiana. Komponen institut di Sulawesi adalah himpunan mahasiswi yang diketuai oleh Zainab Dwi Pujiani. Komponen komunitas, wadah member beraktivitas berbasis fashion, diketuai oleh pejabat sementara Lili Ratnawati. Komponen Sejuta Cinta berbagi bersama member dan non-member diketuai oleh Andi Musida. Komponen RCIP membantu mengelola sumber daya dan pelatihan member Sulawesi yang dikoordinir oleh Direktur RCIP Hasriana. Komponen Kipma Sulawesi berkoordinasi pada event regional dan saat ini posisi kepala cabang sedang dijabat sementara oleh Seknek. Ibu Profesional Sulawesi bangkit dan bersinergi. Kami belajar, berkembang, berbagi, berkarya, dan berdampak. Like, share, follow Instagram ibuprofesional.sulawesi, Facebook Ibu Profesional Sulawesi. Hai Sobat Walang, kami dari Ibu Profesional Malang Raya. Malang adalah salah satu kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terletak di dataran tinggi. Karena letaknya yang tinggi, kota ini memiliki udara yang sejuk dan nyaman untuk dikunjungi. Tidak bisa dipungkiri, karena lokasi alam yang dingin, serta banyak lahan yang masih hijau, Kota Malang pantas pula dijuluki sebagai kota bunga. Malang juga dikenal dengan julukan kota pelajar. Di samping itu, beberapa objek dengan tema agrowisata banyak dijumpai di Malang. Salah satunya seperti candi-candi yang kokoh berdiri, yang mana merupakan salah satu bangunan legendaris yang tak lekang oleh zaman. Selain bangunan candi,
Ada pula kampung warna-warni Jodipan dengan perpaduan warna yang khas yang menjadikan salah satu ikon kota Malang. Tidak lupa pula ada taman kota dan taman hiburan yang bisa dijadikan alternatif quality time bersama keluarga. Terakhir, ada banyak sekali makanan khas Malang yang tentunya bisa memanjakan perut dengan kelezatannya. Semua hal yang ada di Malang adalah kebanggaan kami semua. Kami Malang, kami satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kita hari ini insya Allah akan menemani materi kita, yaitu sesi Pujitasari yang akan memberikan atau menceritakan ilmunya tentang pijat bayi. Dia sebagai operator akan membantu di pada saya. Silakan kepada Sesi. Ya, makasih Teh Nuri. Maaf sebelumnya. Bentar. Mulai ya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah marilah kita panjatkan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama mengikuti acara pada hari ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan pada sosok insan yang paling mulia, akhlaknya insan yang paling dirindukan, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Bunda-bunda hebat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang ini kita bisa berjumpa di acara Smart Mom Webinar dengan saya Suci Lestari sebagai host dan moderator pada acara hari ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama dan kolaborasi dari 3 regional, yaitu Garut, Malang Raya, dan Sulawesi. Dengan para sekreknya yang Masya Allah luar biasa sekali. Ada Teh Nur Hasnani dari Sekrek IP Garut, ada Mbak Elis Tiowati dari Sekrek IP Malang Raya, dan ada Mbak Andi Sri Astianti Sekrek IP Sulawesi. Nah, bunda-bunda hebat semua, sebelum kita memulai acara webinar ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar ini. Jam 10 sampai 10.05 pembukaan, 10.05 sampai 10.10 pembacaan CV pemateri, 10:10 sampai 10:40 penyampaian materi sekaligus praktek pijat bayi, 10:40 sampai 11.10 diskusi dan tanya jawab, lalu 11:10 sampai 11:15 penutupan. Nah, baiklah, untuk mengefektifkan waktu sebelum kita masuk ke penyampaian materi oleh Teh Titi Purwitasari, izinkan saya membacakan CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Titi Purwitasari Handayani. Beliau adalah seorang bidan. Untuk pendidikan, beliau melaksanakan D3 Kebidanan Poltekkes Negeri Bandung, lalu Prodi Kebidanan, lalu D4 Kebidanan Unpad,
lalu Magister Kebidanan Unpad, dan Profesi Kebidanan UIMA untuk saat ini. Pelatihan yang sudah didapat oleh beliau adalah di tahun 2018 ada Certified Baby and Mom Therapist di 21 sampai 21 Oktober 2018, tahun 2019 Basic Clinical Hypnosis and Hypnobirthing, ada Prenatal Gentle Yoga, dan Bekam Sunnah. Lalu di tahun 2020 ada pelatihan kesehatan holistik, akupressure, dan jari puncture pelayanan kebidanan, advanced hypnosis in obstetric, art therapy for practitioner, art therapy for basic assessment, and intuitive coaching card. Nah, lalu untuk kontak beliau, kalian bisa menghubungi di kontak WA 0821100700184, email titipurwitasari30@gmail.com, Instagram pribadi titipurwitasari2, atau alamat bisa di Karangpawitan Garut, dan untuk Instagram lainnya ada filosofia.bird dan mega.oil.langit. Nah, itu mungkin selayang pandang sedikit CV tentang beliau, ya. Nah, sekarang saat yang ditunggu-tunggu, mari kita masuk ke acara utama kita, penyampaian materi sekaligus praktek pijat bayi. Kepada Teh Siti, saya persilahkan. Oke, ya, terima kasih kepada Teh Siti Lestari yang sudah menyampaikan lebih awal mengenai CV saya, maupun saya berterima kasih dulu. Terima kasih atas undangannya. Saya bisa hadir di kesempatan kali ini di hari Sabtu. Terima kasih kepada Sekretaris Regional, Teh Nuri Hasnani, terus Mbak Elis, ya Sekrek dari Malang, terus dari IP Sulawesi juga. Salam kenal. Ini adalah yang pertama kali saya bisa ikut kegiatan acara. Dan terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi. Mungkin kita lebih senangnya ke sharing ya di sini, karena mungkin ibu-ibu profesional ini, kalau saya lihat itu motivasi untuk mencari ilmunya itu tinggi gitu. Jadi kayaknya mungkin lebih banyak pengalaman dan tahu tentang apa pijat bayi, manfaatnya seperti apa. Jadi kita bisa sharing-sharing lebih enak. Dan sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga maupun para sahabatnya, karena berkat Allah Tuhan kita sendiri kita bisa hadir di sini, dan berkat Rasulullah juga, alhamdulillah saya masih bisa gitu ya menyampaikan ilmu gitu, seperti itu. Dan di sini hal yang menarik adalah tentang pijat bayi. Ya, pijat bayi ini udah merupakan suatu hal yang sangat sekarang tuh populer. Beda dengan ketika zaman dulu. Tapi sebenarnya kalau kita amati, zaman dulu pun sama, hanya bedanya pijat bayi itu dilakukan oleh dukun beranak, lebih fokusnya. Kalau sekarang orang tua, dengan sekarang semuanya gampang didapat dari YouTube, baik dari TikTok ataupun Instagram, bisa lewat terapis ataupun kita sendiri, kita bisa banyak belajar. Jadi nggak terpaku sama misalkan kalau zaman dulu itu dukun. Oke, saya share berarti ya materinya. Ya, silakan Teh. Boleh diinginkan multiple Teh biar bisa share materi. Soalnya ini host disable participant screen sharing. Berarti mungkin bisa tolong dijadikan fokus atau enggak di ini aja di multiple, jadi tanpa saya perlu co-host juga bisa masuk. hostnya ada di Mbak Asti soalnya. Bisa, tunggu. Ya.
Sudah? Terima kasih. Apakah terlihat Teh? Ada Teh? Ada. Terima kasih. Ini materi yang menarik. Tadi saya bilang terima kasih kepada ibu profesional atau ibu-ibu yang sudah hadir di hari ini ya, sudah menyempatkan waktu. Apalagi hari ini tuh weekend. Tentu kalau weekend itu biasanya waktu keluarga gitu, atau waktu me time untuk seorang ibu, atau waktu me time untuk anak-anak juga biasanya main. Tapi alhamdulillah hari ini bisa ibu-ibu hadir juga dalam kegiatan tentang materi bayi ya. Dan semoga ilmu ini bisa tersampaikan dan bisa bermanfaat juga. Kita sama-sama belajar. Dan saya yakin kok kalau ibu-ibu di sini yang hadir juga, apalagi ibu profesional ya, banyak sekali ilmunya, lebih banyak daripada saya juga gitu ya. Dan kita lihat di sini tema judulnya itu adalah pijat bayi yang mendukung tumbuh kembang pada anak. Karena ini tuh sudah banyak sekali penelitiannya, apakah bagaimana pengaruh tumbuh kembang, bagaimana pijat bayi itu mempengaruhi tumbuh kembang itu sangat banyak, sudah banyak, mungkin lebih dari ratusan penelitian. Apalagi di Indonesia sekarang sudah banyak banget platform ataupun misalkan jasa-jasa yang menyediakan pijat bayi. Tapi sebenarnya yang diharapkan itu sebenarnya bukan hanya dari pihak kita ketergantungan pada terapis, tapi orang yang terdekat dari bayi itu sendiri, yaitu orang tua atau ibu. Bisa kita juga misalkan ayahnya, juga ayah dari anak juga bisa kita belajar juga bagaimana untuk memijat bayi. Nah, pijat bayi ini berbeda ya Bu Ibu dibandingkan dengan pijat orang dewasa. Kalau pijat bayi itu benar-benar kita sentuhannya lembut, halus, tidak menekan seperti kita pada orang dewasa. Apalagi bayinya sampai merasa kesakitan ataupun apapun itu, benar-benar lewat sentuhan yang lembut dan halus. Suara saya terlalu cepat? Gimana Teh? Cukup? Tahunnya terlalu cepat ya? Oke, iya. Kita bisa lihat di sini, pijat itu sudah ada sejak zaman dahulu. Apalagi kita masyarakatnya masih tradisional ya, dari nenek, kakek, ataupun dulu. Kalau misalkan dulu ini bayinya dicengklak atau apa, akhirnya manggil tukang pijat ataupun dukun beranak supaya bisa memijat bayinya gitu, biar enak. Ataupun pada saat demam, nggak enak badan, pasti kita meminta orang untuk memijat bayi kita. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ini merupakan sesuatu hal yang tradisional yang secara alami yang berdampak sekali terhadap kesehatan, terutama yang kita bahas sekarang adalah bagaimana berdampaknya terhadap tumbuh kembang pada bayi. Baik secara fisik bisa meningkatkan berat badan, kualitas tidur, maupun motoriknya, maupun bahasanya, maupun secara sosialnya. Karena di sana diajak untuk juga berkomunikasi dan dirangsang sistem-sistem syaraf yang ada pada tubuhnya. Apalagi kalau misalkan orang tua sendiri yang memijat bayi, biasanya jalinan atau bondingnya, apalagi sentuhan ya kulit ke kulit, apalagi cara ngomong menyampaikan kasih sayang biasanya lebih dekat gitu. Dan ini bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk bayinya. Jadi bisa kita lihat apalagi zaman sekarang, zaman yang udah mungkin new normal ya. Banyak virus-virus bertebaran segala macam yang kadang-kadang kita lihat cuaca pun kadang-kadang ekstrim sekarang tuh ya, hujan, kadang terlalu panas, ataupun suhu di Garut sekarang juga akhir-akhir kemarin atau hari ini tuh sangat-sangat dingin sekali gitu. Bayangkan kalau itu bayi ya. Bayi mungkin butuh sekali pijatan ini supaya bisa mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kalau kita lihat dari sentuhannya sendiri, itu tuh menyentuh daerah titik-titik akupuntur atau meridian, titik-titik meridian. Jadi benar-benar mampu melancarkan peredaran darah ataupun sistem syaraf yang ada di tubuh bayi seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Nah,
Yang tadi saya sampaikan, apa sih manfaatnya gitu ya? Manfaatnya ini udah banyak banget, penelitiannya sudah banyak, sudah ratusan. Dari luar negeri, dari orang Spanyol, orang Jepang, ataupun orang Belanda, ataupun orang Inggris, sekalipun Indonesia juga banyak yang mempublikasikan apa sih manfaat dari pijat bayi ini ya. Pijat bayi ini bisa bermanfaat untuk orang tua maupun bayinya. Kalau untuk kita lihat di sini secara umum, yang pertama adalah melancarkan peredaran darah. Tentu dengan pijatan atau sentuhan otomatis akan menekan pembuluh darah ataupun otot-otot yang ada pada bayi itu sendiri, sehingga melancarkan peredaran darah, terus meningkatkan nafsu makan dan berat badan bayi. Iya, biasanya bayi kalau udah dipijat kayak kita aja orang dewasa. Kalau orang dewasa udah dipijat itu bawaannya lapar gitu. Jadi bayi juga sama, ketika sudah dipijat badannya enak, rileks, tidur juga enak. Terus kalau misalkan itu otomatis nafsu makan juga bertambah gitu. Bukan untuk bayi yang 0 sampai 6 bulan mungkin ditambahkan bukan ditambahkan ASI eksklusif ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 6 bulan biasanya kan diberikan MT-ASI. Terus daya tahan tubuh dan sistem imun juga meningkat karena ada titik-titik yang misalkan berkaitan dengan daya tahan tubuh dari kelenjar getah bening juga kan kita raba, kita pegang, kita sentuh gitu bagiannya di bagian sisi paha kanan, kiri ataupun bagian ketiak bayi itu pun kita sentuh. Di sana ada kelenjar getah bening segala macam yang bisa meningkatkan imunitas dari bayi itu sendiri. Terus bayi juga bisa lelap, tenang, rileks ya. Biasanya kalau misalkan saya lihat ya klien-klien yang sudah dulu saya suka home care, klien-klien yang sudah diberikan pijat bayi itu bayinya lebih enak buat tidur dan lama dari waktunya gitu, lebih lama. Terus pada saat ketika dia pengen menyusu itu banyak gitu ya. Jadi benar-benar mampu mampu memberikan perubahan gitu, terhadap bayi itu sendiri. Terus meningkatkan kecerdasan bayi. Kenapa sih kok meningkatkan kecerdasan bayi? Ya karena ada titik-titik tertentu yang memang kita pijat, terutama nanti kita belajar ada titik di bagian wajah atau muka yang kita tekan gitu ya. Kalau misalnya kita belajar tentang akupuntur itu titik-titik untuk meningkatkan kecerdasan dan menstimulasi saraf otak maupun melatih respon saraf. Apalagi bayi-bayi ya, ada misalkan respon menggenggam, ya grasping, atau misalkan refleks moro, ataupun bisa kita lihat banyak beberapa refleks yang bisa kita lihat pada bayi juga. Seperti itu. Ini adalah manfaat yang bisa kita lihat. Dan semoga dari manfaat ini kita tergugah, termotivasi, oh iya kita daripada misalkan ke orang lain gitu ya, terapi lebih baik ibunya sendiri gitu yang memijat. Karena kapanpun, dimanapun, waktunya apapun kita bisa melakukan gitu. Dan juga biaya juga kan lebih murah lagi, lebih hemat lagi. Jadi lebih enak sama ibu sendiri seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Hal yang sebenarnya tidak dianjurkan ketika kita akan melakukan pijat bayi. Yang pertama adalah memijat bayi ketika langsung setelah makan. Kenapa sih kok setelah makan kita tidak disarankan untuk memijat bayi? Karena kan ada penekanan-penekanan di bagian perut yang bisa menekan bagian lambung sehingga bayi itu bisa muntah atau gumong. Jadi disarankan dikasih jeda dulu 30 atau 60 menit ketika bayi itu sudah menyusu ataupun sudah makan. Ya, jadi disarankan seperti itu. Terus membangunkan bayi ketika tidur dan kita langsung memijat itu disarankan juga sebaiknya dihindari. Kenapa dihindari? Karena bayangkan kita aja orang dewasa lagi tidur enak, misalkan kita dibangunkan, dipijit sana sini ya gitu. Misalkan kita dibangunkan gitu. Pas dibangunin pasti kita bawaannya kalau kata orang Sunda mungkin udah cemberut gitu ya. Ini apalagi bayi gitu ya. Bayi kan cuma bisa bahasanya dengan menangis, dengan tersenyum, tertawa. Nggak akan mungkin bisa dia gimana, pasti cranky atau enggak marah, bukan marah sih, nangis-nangis gitu, nggak nyaman gitu. Ini apa? Saya mau diapain? Apalagi kalau misalkan kita pakai terapi, tiba-tiba dipijit-pijit kayak gitu, lagi tidur enak, ini saya mau diapain gitu, ini siapa gitu ya. Saya nggak kenal ini siapa yang megang-megang badan saya gitu. Itu bayi ya. Sama seperti kita manusia, terus memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi. Nanti kita belajar tentang pijatan, kan hampir ada 6 posisi tubuh yang kita akan pijat dari muka, tangan, terus juga dada, perut, sama kaki.
Jangan sampai kita maksain, ini muka belum, harus kita paksain daerah wajah yang nggak perlu. Kalau bayinya tidak nyaman dan bayinya menangis lagi, kita hindari aja. Terus kaki, misalkan kita lihat dulu, dia nangis-nangis, kita hentikan dulu, baru kita coba lagi secara pelan-pelan. Jadi tidak bisa memaksakan semua gerakan harus sama. Atau misalkan nanti kita belajar tentang urutan pijat, tidak harus sama gitu. Tidak harus, saya harus dari awal A sampai dengan Z, harus sama, harus sesuai. Enggak juga, kita sesuaikan fleksibilitas. Seperti itu. Oke. Saya khawatir suara saya terlalu cepat. Kita lanjut lagi di sini. Nah, yang menarik adalah ini tuh sumbernya dari buku yang dulu tuh siapa ya, Bu Dokter siapa SPA yang cukup terkenal tentang IMD dulu tuh. Ini tuh saya membeli bukunya ketika saya waktu dulu zaman masih mahasiswa D3 ya, beberapa tahun yang lalu, sampai beliau tuh membuat 2 buku yaitu tentang pijat bayi dan prematur. Kalau dulu itu kan belum ada pelatihan tentang bayi gitu ya. Kalau sekarang udah banyak banget LKP yang menyediakan dari range harga termurah sampai yang mahal juga ada. Kalau zaman dulu tuh belum ada, jadi kita belajarnya tuh benar-benar dari buku. Dan alhamdulillahnya dari buku itu tuh cukup lengkap gitu ya. Bisa kita lihat di sini, di dalam bukunya itu ada beberapa cara kalau kita memijat bayi. Ada dibagi menjadi 3. Ada 0 sampai 1 bulan, 1 bulan sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 3 tahun. Ibu gimana kalau misalkan anak itu 6 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun, 8, 9, ya nggak masalah, bisa dilakukan pemijatan. Nggak apa-apa. Cuma kan posisinya mungkin duduk atau gimana ya, berbeda dengan halnya bayi. Kalau bayi kan ditidurkan, tidak mungkin didudukkan apalagi 0 sampai 1 bulan gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa 0 sampai 1 bulan itu kita hanya memberikan isapan yang halus, jadi tidak melakukan penekanan. Sangat halus sekali, apalagi 0 bulan ya, misalkan bayi baru lahir, baru 6 hari, ataupun misalkan 7 hari, ataupun 2 minggu, kita biasa aja diusap seperti itu. Terus sebaiknya menghindari kalau misalkan tali pusatnya belum lepas, lebih baik kita menghindari tidak di bagian daerah perut gitu. Khawatir misalkan nanti terkena. Kalau misalkan tali pusatnya kering dan kita dalam pandangan kita ini kayaknya bisa di bagian perut, ya nggak masalah gitu. Dan 1 sampai 3 bulan kita bisa lebih halus lagi, boleh pakai tekanan yang ringan. Tapi kita tahulah tekanannya seperti apa ya untuk bayi. Sangat-sangat berbeda dengan ketika kita memijat orang dewasa. Termasuk kalau misalnya kita memijat ibu hamil juga sangat berbeda dengan kita memijat ibu nifas. Jadi beda tekanannya gitu. 3 bulan sampai dengan 3 tahun disarankan kita menggunakan seluruh gerakan dan dilakukan dengan tekanan. Kita tahu porsi tekanannya seperti apa ya, dari kita lihat dari umur 1 sampai 3 bulan, 3 bulan sampai dengan 3 tahun. Setelah 3 tahun silahkan, nggak masalah. Sebenarnya ada hal-hal juga yang harus kita lihat, apalagi misalkan pada saat periode bayi itu kan ada, bayi itu diimunisasi ya. Kalau misalkan diimunisasi gimana? Apakah bisa kita lakukan pemijatan? Sebaiknya ditunda dulu, ditunda 1 sampai 2 hari gitu, baru bisa dilakukan pijat. Ataupun kita kekeh, misalkan pengen banget itu dipijat bayinya, hindarilah bekas tempat yang pernah disuntik. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lihat, ada penelitiannya, gimana ini pijat bayi ini sangat-sangat mempengaruhi sekali dari kondisi psikologis dari ibunya juga. Ibunya menjadi lebih dekat secara emosi ya, secara kedekatannya, bondingnya dengan bayinya, terus juga bisa meningkatkan, apalagi di luar itu mereka menggunakan pijat bayi ini salah satu terapi untuk bayi dengan Down syndrome. Ada juga beberapa yang dulu itu saya pernah baca untuk bayi prematur pun bisa kita lakukan pijatan. Tapi pijatnya sentuhan ya, bukan memijat kayak kita orang dewasa. Terus juga bisa meningkatkan berat badan dari bayinya juga. Bisa meningkatkan, karena apa, kan merangsang sel-sel saraf, merangsang titik-titik segala macam ya, ususnya juga dirangsang, kan bagian perut dipijat segala macam, otomatis bayi itu lebih mudah lapar, terus juga kualitas tidur juga lebih baik.
Contohnya kalau kita misalkan orang dewasa, kita habis capek nih, ya apalagi perjalanan jauh ya, habis capek dipijat, otomatis enak tidur, terus makan juga enak, kualitas tidur juga lebih baik. Jadi ini ada penelitiannya, ini hanya 3 dari sekian banyak penelitian. Kita bisa lihat di sini apa sih sebenarnya pijat bayi. Pijat bayi itu adalah salah satu bentuk dari stimulasi atau bagaimana cara kita melakukan rangsangan ya. Melalui apa? Pijatan yang lembut yang bisa dilakukan oleh orang tua. Jadi sebenarnya yang paling penting ketika kita mau pijat bayi itu orang tua teredukasi. Dan senangnya kalau zaman sekarang itu sangat berbeda daripada zaman dulu ya, apalagi kalau kita lihat generasi-generasi Z. Karena sosial media ataupun hal-hal lain itu bisa didapatkan dengan mudah. Kita misalkan ada keluhan apa, tinggal cek di YouTube cara pijatnya seperti apa juga ada. Dan ini dilakukan di 6 bagian anggota tubuh dari anak atau bayi itu. Bisa dari muka, kaki, perut, dada, ya sama lengan seperti itu atau tangan. Dan ini benar-benar dengan pijatan yang lembut. Tidak usah terlalu terburu-buru. Berapa kali itu sebenarnya kita melakukan pijatan itu bisa 3-5 kali. Jadi nggak perlu kita terburu-buru untuk memijat. Yang penting kita lihat bayinya nyaman atau tidak. Kalau bayinya sudah menangis-nangis ataupun tidak nyaman dengan pijatan yang kita lakukan terhadap bayi, ya sudah kita hentikan dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Ada persiapan yang memang harus kita lakukan ya ketika kita akan melakukan pijat pada bayi. Yang pertama adalah waktu. Waktunya kita lihat apakah memang cocok atau tidak. Kalau misalnya di pagi hari, kira-kira pas nggak nih? Bayinya oke nggak untuk dipijat gitu. Bayinya nyaman nggak kira-kira? Atau bayinya lagi nangis-nangis nggak para rubuh gitu ya. Terus ruangan hangat, ruangan itu hangat sebaiknya tidak di tempat yang terbuka. Kalau misalkan tempat terbuka, otomatis kita dialaskan kain ataupun misalkan bayinya nggak terlalu dibuka semua bagian tubuhnya gitu. Bagian tertentu aja udah beres kita pakaiin lagi kain. Ruangan hangat, aman, alas atas ada alasnya yang nyaman juga. Terus gunakan minyak yang alami ya, yang dari tumbuhan. Kalau minyak telon gimana? Minyak telon boleh digunakan, cuman sebaiknya pakainya misalkan kalau kita mentok banget, bisa kita olive oil. Minyak telon itu kalau mentok banget ya lebih baik kita pakainya olive oil ataupun CCO itu bisa karena benar-benar natural. Kenapa sih harus kita senatural itu? Karena kulit dari bayi itu sangat-sangat sensitif gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita pijat, kemerahan, kita lihat lagi. Dan juga sebaiknya ketika kita mengikutkan minyak juga, apalagi yang bersifat hangat gitu ya, baby oil misalkan. Baby oil itu tidak disarankan untuk bagian muka. Gitu. Bagian muka mah yang biasa aja. Kalau kita kalau misalnya kita mentok nih nggak punya olive oil, nggak punya minyak zaitun, sebenarnya bisa sih kalau mau minyak kelapa sawit yang masih belum digunakan gitu, belum digoreng atau belum dimasak gitu ya. Kalau benar-benar mentok gitu, atau minyak kelopik juga yang orang Sunda, atau kalau misalnya daerah Malang atau Sulawesi yang pure dari kelapa itu juga bisa. Jadi memang disarankan yang alami tanpa adanya tambahan yang lain. Gimana kalau misalkan kita pakai essential oil? Boleh pakai essential oil, tetapi tidak disarankan pada saat 0 bulan gitu. Kalaupun kita mau pakai essential oil yang kira-kira memang aman untuk diberikan. Biasanya yang salah satunya adalah lavender. Tetapi itu harus kita campur dengan minyaknya, gitu, minyak kecampur. Jadi nggak bisa, misalkan kita beli essential oil dari yang lain, mungkin produk lain, kita tetesin, kita langsung pakai, enggak. Apalagi untuk bayi ya. Kita tetesin itu paling enggak kita kasih minyak kecampur. Ada sebenarnya perbandingannya sih. Oke, setelah itu cuci tangan dulu. Jangan lupa kita cuci tangan ketika kita akan memijat bayi. Ya, cuci tangan dan kuku juga sebaiknya tidak panjang. Kuku itu tidak panjang ketika akan memijat bayi, karena dikhawatirkan nanti melukai. Terus lepaskan juga perhiasan-perhiasan seperti cincin, gitu ya.
Kenapa takutnya nanti menggores ataupun apa kita tanpa sadar melukai bayi seperti itu. Terus periksa juga tubuh bayi, apakah bayinya demam atau seperti apa kondisinya, terus lihat ada kemerahan atau lebam atau ada yang misalkan bagian-bagian tertentu gitu ya. Terus kita menatap juga dedek bayinya, terus kita komunikasikan juga dengan lembut sama dedek bayinya. Dek, hari ini kita pijat bayi ya. Gitu. Kita ada komunikasi, kita minta izin juga. Di setiap kita mau memijat bagian kaki, perut, tangan, ataupun kita bilang sama dedek bayinya. Gitu. Kita bilang, kita meminta izin. Karena bayi itu mendengar ya, walaupun memang tidak sepenuhnya bahasanya paham, tapi dia bisa mengerti maksud arah tujuannya kemana. Gitu. Dan juga ketika bayi itu tidak nyaman, kita sebaiknya lebih cepat tanggap, kita juga mampu menenangkan kalau misalkan bayinya juga menangis. Jadi kalau misalkan kita punya mainan nih, ada mainan di rumah, bisa bayinya nanti kalau misalnya nangis rewel, kita bisa pakai mainan gitu, sering-sering gitu ya, tergantung dengan usianya. Kalau misalkan buku ataupun apapun, bisa kita juga nanti ada musiknya juga boleh, ada musik segala macam, kita mau ngediffuser kan sekarang udah mulai tren ya, boleh juga nggak apa-apa, tapi mungkin jaraknya agak jauh ya, tidak berdekatan dengan bayinya. Terus sebenarnya yang paling penting adalah kondisi psikologis dari ibunya juga, jangan sampai ketika ibu itu akan memijat lagi kondisinya marah, bete ataupun hal-hal yang terkait. Jadi benar-benar ibunya juga harus happy, harus tenang, harus bahagia. Karena kalau misalnya kita lagi bete, marah, ataupun cemas, itu pun bayi pun bisa merasakan. Gitu. Jadi bayinya nggak nyaman ketika dipijat. Bayinya bisa nangis, rewel, karena bisa merasakan energi dari ibunya yang disampaikan oleh ibunya, walaupun ibunya juga tidak secara langsung menjelaskan perasaannya kepada bayi. Gitu ya. Kalau ibunya lagi sedih ataupun apa, lebih baik jangan dipijat, jadi bayinya kasihan nanti ya. Jadi benar-benar kondisi ibunya juga harus happy, harus tenang, harus siap. Bukan hanya bayi yang siap, tetapi ibunya juga harus siap. Terus awali juga dengan doa. Kita berdoa dulu ya. Berdoa ketika akan melakukan tindakan. Dan yang paling penting adalah meminta izin. Karena meminta izin itu mengajarkan bahwa ada hak-hak yang harus memang dipenuhi oleh bayi gitu ya. Perizinan segala macam nggak akan. Jadi dia merasa akan dihargai gitu, belajarlah dari bayi itu masih kecil gitu. Jadi jangan sampai ketika dewasa kita baru belajar tentang izin itu. Jadi pada saat kita mau melakukan pijat ya kita meminta izin sama bayi. Bilang dulu, komunikasikan. Udah jagolah ya insya Allah ibu-ibu di sini mah banyak sekali ilmunya, pengetahuannya lebih banyak daripada saya. Saya lihat juga kegiatannya juga banyak. Insya Allah lah yang kayak gini pun insya Allah terpenuhi. Terus kita bisa lihat lagi di sini. Nah, ini mungkin saya akan memperlihatkan sedikit nanti sebelum nanti udah ini mungkin ya ngedemo ini sedikit. Kita nanti pakai handphone, tapi ini saya bakal contohin dulu biar bisa ngelihat dulu ya. Ini bayi namanya siapa ya, kita kasih nama. Ini adalah bayi yang ada di ruang web karena saya belum ada bayi yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kita pakai lab. Nah ini ya, ini bayi kita kasih namanya Molly aja ya, Molly. Nah kita memijat itu disarankan ya, Molly ini kita pijat. Bayi itu senangnya itu dipijat dari kakinya dulu dibandingkan dari bagian atas. Apalagi bagian wajah itu paling bete. Biasanya udah nangis-nangis nggak enak gitu ya. Kalau misalkan dia udah sekali, 2 kali, 3 kali udah bisa merasakan, baru dia bisa merasakan. Ini bebas, gerakannya apa aja, maksudnya bukan bebas gerakannya apa aja, bisa melompat-lompat kalau misalkan kita lupa, misalkan, ya udah ini gerakannya apa ya, apa nggak sesuai urutan juga nggak apa-apa, yang penting bayinya merasa nyaman, terus kita memijatnya itu dengan lembut, dengan sentuhan lembut, jadi nggak kayak kita kenceng gitu ya, nanti bayinya kesakitan, kasihan nanti yang ada nyeri awak gitu ya. Oke, nah kita bisa lihat di sini ada sekitar 5 gerakan. Ini sebenarnya gerakan pada kaki itu ada beberapa hal yang saya saya hilangkan gitu supaya bisa lebih sederhana dan bisa dilakukan. Oke, gerakan pertama itu biasanya kita mulai dari sisi pangkal paha sampai ke pangkal kaki. Jadi sisi pangkal paha ke pangkal kaki ya. Kita seperti biasa ya, dari pangkal paha ke pangkal kaki kita sentuh sampai bawah. Kalau bahasa
yang umumnya yang seorang terapis bilang ini adalah perasan India. Seperti itu. Kalau kita kan nggak mungkin ingat India, Swedia gitu. Udah aja dari pangkal paha sampai dengan kaki seperti itu. Nah, dari situ ini bisa 3 sampai 5 kali gerakan. Ya. Ini contohnya. Tapi jangan lupa sebelum kita memijat, kita pakai tadi ya minyak pijat itu. Terus selanjutnya kita menggenggam dan memutar seperti memeras, tapi tidak memeras beneran. Menggenggam dan memutar seperti ini. Ya, menggenggam dan memutar dengan pelembutan aja 3 sampai 5 kali. Terus selanjutnya adalah ke bagian telapak kaki. Ke bagian telapak kaki kita bisa pijat pelan-pelan, kita pijat dari bawah ke atas. Ini pun ada refleks namanya Babinski kalau pada bayi, kita bisa lihat pijat ke atas. Tapi lama-lama kalau bayi itu senang dipijat, dia akan ngasih sendiri kakinya gini aja, nggak mau lepas-lepas dari kita, ya. Seperti halnya kita kalau orang dewasa dipijatin, terus kita ujung-ujung jari kaki kita iniin juga ujung-ujung jari kakinya, ya. Kita pijitin pelan-pelan gitu ujung-ujung. Terus bagian punggung dari kaki juga kita pijit. Nah, setelah itu kebalikannya, yang tadi dari pangkal paha sampai pangkal kaki, sekarang dari pangkal kaki ke pangkal paha kita gantian. Pangkal kaki ke pangkal paha. Ini bisa dilakukan 3 sampai 5 kali. Ya. Kalau bayinya misalkan nggak nyaman udah 2 kali, gitu ya udah, nggak usah diterusin, ganti lagi gitu. Terus selanjutnya adalah menggulung-gulung. Menggulung-gulung itu tangan kita, misalkan tangan kita di sini, ini kaki kita menggulung-gulung. Kayak kita misalkan kayak orang salaman. Kita gulung-gulung ya, gulung-gulung sampai ke atas, dari pangkal kaki sampai ke paha. Digulung-gulung. Kayak kita mau salaman. Kan salaman kayak gini ya kalau orang Sunda mah, atau kalau orang Malang, ibu-ibu Malang atau Sulawesi kan seperti ini, ya kita gulung-gulung aja. Dari bawah, pangkal kaki sampai dengan pangkal paha. Mudah kan? Insya Allah mudah lah, bisa. Kalau misalkan kita lupa, aduh ini terskip atau apa gitu ya, kita kelewat, ya nggak masalah. Yang penting tujuan utamanya bisa memperlancar peredaran darah, menstimulasi bayi, gitu. Segala macam tujuannya bisa kita tercapai. Oke, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf kalau suara saya kecepatan. Selanjutnya adalah bagian perut. Nah, bagian perut kita buka dulu ya. Mulai ini kita buka. Bagian perut. Bagian perut kita simpan di sini, ini di sini. Jadi ketika kita mengusap seperti ini ya, seperti ini. Seperti ini, usap, 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 usap. Ini bisa 3 sampai 5 kali. Terus ada matahari dan bulan. Nah, matahari dan bulan. Kalau matahari ibaratin dia selalu ada ya, lebih waktunya tuh kadang-kadang lebih lama dibandingkan bulan. Jadi matahari itu tangan kanan kita itu sekitar ini ya, memutar searah jarum jam. Terus tangan kiri itu memutar dari angka jam 7 sampai jam 5. Jadi ini seperti ini, kita putar 24 jam searah jarum jam, terus nanti di bawahnya jadi gini nih. Nanti ada seperti itu, ini agak-agak susah ya. Ini angka 7 sampai 5. Tangan kanan kita memutar 24 jam, tangan kiri angka 5 sampai 7. Memutarnya. Terus ada pijatan I love you. Nah, pijatan I love you ini cukup terkenal ya. Sebenarnya pijatan dari yang usap yang tadi yang awal, matahari bulan sama I love you itu bisa membantu juga bagi yang bayinya kembung ataupun misalkan yang kolik juga bisa, itu bisa kita berikan pijatan. Nah, yang I love you itu adalah posisinya sebelah kiri bayi, kita pijat I, artinya I itu 3 kali dia. I 3 kali kita usap. 3 kali kita usap. L itu L dari sini, dari arah kanan ke arah kiri. Arah kanan ke arah kiri, sekali aja. Terus U. U. Jadi I love you. I-nya itu 3 kali, L-nya sekali, U-nya sekali.
Terus adalah gerakan 4 jari berjalan. Gerakan 4 jari berjalan ini dari sisi mana? Dari sisi kita arah kanan baik. Jadi seperti ini ya. Sorry saya pakai tangan kiri. Jadi seperti ini. Seperti ini. Gitu. Mudahan ya, insya Allah bisa lah ibu-ibu mah ya. Apalagi yang paling trending itu adalah I love you dibandingkan matahari dan bulan. Orang tuh kadang cenderung lebih tahu pijat I love you. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah bagian kaki, perut. Sekarang kita bagian ke arah dada. Arah dada ini sebenarnya ada beberapa gerakan, tapi saya pakainya 2 gerakan aja buat kita biar mudah. Ada pijatan cinta. Pijatan cinta itu dari dada kita membentuk love. Namanya kan cinta ya, love. Kita arah dada, terus kita love. Tuh, kayak gini nih, kalau misalnya kita ibaratin, kita dada, gini. Gitu. Nyaman itu dada bayinya? Love. Gitu. Terus ada pijatan butterfly. Pijatan butterfly itu dari kita menyilang, dari kanan, misalkan ke kiri. Gantian lagi, kanan ke kiri. Gantian lagi, kanan ke kiri. Gampang kan? Mudah ya, insya Allah. Kanan ke kiri. Itu butterfly, 2 pijatan. Jadi, tadi udah kaki, bagian perut, terus dada. Menarik ya. Ternyata, makanya ibu itu, bukan ibu aja sih, ayahnya juga bisa belajar. Oke, sekarang bagian tangan. Kenapa tangan ini hanya saya tulis aja yang isapan ininya, ketiaknya aja? Karena yang lainnya hampir sama gerakannya dengan kaki, gitu. Hampir sama gerakan. Bukan hampir sih, cuma 1 aja tambahan. Nah, di sini dari gerakan yang tangan ini ada yang namanya usapan ketiak dari arah ini atas ke bawah. Dari atas ke bawah ini adalah saluran bingke. Yang ininya kelenjar getah bening. Sebenarnya di paha juga ada kan, di bagian selang kanan kayak gitu ada kelenjar getah bening. Makanya tadi ada gerakannya yang dari pangkal paha ke pangkal kaki ke pangkal paha. Ini juga sama, dari ketiak ke sini. Kita pelan-pelan bisa 3 sampai 5 kali. Oke. Terus selanjutnya pijat dari bahu yang ini, pangkal lengan sampai ke bawah. Kita pijat ya, kita pijat pelan-pelan aja, sentuhan halus. Terus seperti biasa nanti kita akan memutar dan memerah dari atas ke bawah. Memutar, memerah, ya, memutar, merah. Terus selanjutnya adalah bagian tangan, kita pijit telapak tangannya pelan-pelan 3 sampai. Pelan-pelan aja, terus bagian jari-jari dari tangannya dede bayi. Pijitin pelan-pelan, pijitin. Udah kayak gitu, balik lagi arahnya. Tadi dari sini ke sini ya, dari pangkalnya bahu sampai ke tangan, sekarang dari tangan sampai pangkal bahu. Kita pijitin, gantian ya. Terus selanjutnya terakhir adalah menggulung-gulung kita. Kayak kita salaman. Menggulung-gulung, pelan-pelan aja gulung-gulung. Dan ini dilakukan di kanan dan kiri. Oke. Kita lanjut lagi. Menarik ya? Memijat. Oke. Selanjutnya adalah punggung. Oke, maaf. Maaf, sorry ya. Punggung. Oke, punggung pakai 3 gerakan. Yang pertama adalah gerakannya jejak. Kalau punggung itu bisa, kalau dede bayinya dia udah bisa berdiri, udah bisa iniin, kita bisa ditopang kayak gini, nggak apa-apa. Kalau kita agak kesulitan lagi, nggak apa-apa diginiin, kalau ditidurin juga boleh. Tapi miringin kepalanya jangan sampai ketutupan gitu. Kalau kita pijatnya jejak, arah kanan, kiri, jejak aja. Jejak gitu ya. Kanan, kiri, jejak. Terus diusap lagi dari atas ke bawah, dari leher sampai ke pantat bayi kita usap. Usap aja. Ini bisa 3 sampai 5 kali. Nah, udah gitu kita seperti menggaruk dari bawah ke atas. Kita menggaruk dari bawah ke atas, pelan-pelan lagi 3 sampai 5 kali. Udah ya, insya Allah.
Kita lanjut lagi. Nah, sekarang pijatan dari wajah bayi. Wajah bayi ini dari dahi, alis, hidung, sampai senyuman, ya, dari senyum sampai ke dagu, telinga juga, telinga sampai ke dagu. Jadi bagian sini ini tuh kalau misalkan di titik akupuntur ini tuh titik-titik kecerdasan ada di sini, karena jumlah saraf yang di kepala itu banyak banget, lebih banyak dibandingkan yang lain. Ini kita 3-5 kali bagian dahi, ya, 3-5 kali. Terus bagian ini juga alis pakai jempol, alis 3 kali. Terus bagian hidung, dari hidung ke atas, ke tengah-tengah, ini juga sama titik akupuntur juga sebenarnya untuk konsentrasi dan fokus. Apalagi kalau kita pusing juga, orang dewasa kan senang ya. Dari hidung ke sini, terus ke bagian pipi sampai ke jari sini, ke sini, ke titik sini. Kalau ada yang flu atau misalnya itu, kita bisa mencoba ke bagian sini. Hidung, ini sampai dengan ini, titik yang di sini pelipis. 2-3 kali ke atas dulu ke titik ini, langsung kita ke bagian pelipis. Nah, terus senyuman atas. Kita tekan hidung atas 3 kali, ya. Udah beres, senyuman ke bawah. Ke bawah, ke dagunya. Terus baru ke telinga, kita pijit sampai ke bawah. Telinga kita pijit sampai ke bawah. Oke. Ini tahapan-tahapan ketika kita akan memijat bayi. Mungkin saya ngasih Zoom ya, gimana cara ngelaksanainnya, apa-apa ya, masuk ke Zoom, satu akun lagi, bisa pengen ngeliat tahapannya. Oke, saya iniin stop video yang sini ya. Bentar, saya ngasih pin dulu ke saya biar kelihatan. Bolehlah Pak. Kita jawab. Share screen-nya boleh di-off-kan dulu, Mbak Titi, supaya bisa fokus melihat prakteknya. Maaf ya, agak lama.
di grup aja. Oke, lagi disettingin sama anak saya. Baca pertanyaan aja apa ya dulu sebelum ini. Oke. Ada pertanyaan Teh dari Teh Nuri. Teh Nuri bertanya, 1 sampai umur berapa sebaiknya dipijat? 2, kadang kan ibu itu takut atau khawatir saat mau pijat bayi, takut salah. Baiknya kemana nih? Apakah semua bidan bisa memijat? Yang ketiga, kalau bayi sebaiknya umur berapa baru boleh memakai baby oil atau minyak telon? Ada di grup Teh, di chat Zoom Teh. Jadi silakan. Barangkali mau dijawab terlebih dahulu. Saya akan mencoba untuk menjawab ya. Makasih Teh Nuri pertanyaannya, sharing-sharing ya. Sampai umur berapa sih sebaiknya dipijat? Bisa sampai umur 12 tahun pun bisa. Dari 0 sampai 12 tahun nggak apa-apa dipijat itu. Nggak masalah ya. Teknik pijatnya apakah sama atau enggak? Hampir sama karena kita belajar juga hal yang sama. Nggak ada pembeda antara yang bayi sama yang kid. Cuman yang membedakan itu kalau misalkan untuk terapi-terapi tertentu, misalkan kayak yang diare atau kayak yang batuk, flu, itu beda lagi pijatannya. Maksudnya tuh daerah tertentu, tidak semuanya. Terus kadang ibu takut atau khawatir saat mau pijat, bayi takut salah. Emang sih kekhawatiran pasti takut salah. Ini benar nggak ya gerakannya kayak gini atau penekanannya seperti ini gitu ya kepada bayi. Baiknya kemana gitu? Apakah bidan bisa memijat? Tidak semua bidan itu bisa memijat. Karena kalau misalkan kita lihat sendiri kurikulum untuk kebidanan itu tidak ada dikhususkan, maaf ya jadi ke ini ya ke pendidikan, tidak ada dikhususkan untuk pijat bayi. Tetapi memang ada tambahan sekarang udah lebih terbuka lagi, ada beberapa bidan ataupun institusi yang menyediakan mata kuliah untuk pijat bayi. Jadi kalau misalkan bidan tidak semuanya memijat, tetapi bidan itu biasanya kalau untuk dia sebagai seorang terapis adalah mengikuti pelatihan. Ada pelatihannya khusus. Pijat bayi apakah harus sama bidan saja? Sebenarnya pijat bayi itu mau bukan luar bidan, non-nakes, kan kalau kita lihat ke tempat-tempat tertentu kadang ada yang bukan tenaga kesehatan, itu pun nggak apa-apa karena perizinannya bukan dari organisasi profesinya, tetapi dari dinas pariwisata. Jadi siapapun itu bisa melakukan pijatan. Tapi alangkah baiknya ketika kita memijat bayi lebih baik ke tenaga kesehatan. Mungkin seperti itu. Kalau bayi sebaiknya umur berapa baru boleh memakai baby oil atau minyak telon? Sebenarnya minyak telon ini memang sebaiknya tidak bisa. Minyak telon ini kalau misalkan minyaknya itu dari kualitasnya bagus, terus misalkan tambahan esensial oilnya juga dia aman, safety sebenarnya dari bayi baru lahir pun nggak masalah. Cuman memang dikhawatirkan, kenapa? Khawatirnya nanti sensitif sama bayi, apalagi bayi baru lahir ya, 0 sampai 28 hari itu tuh benar-benar sensitif. Kadang-kadang kalau misalnya saya pelajari juga, kalau misalnya kita mau pakai essential oil aja ada perbandingannya. Misalkan 1 tetes berbanding 8 tetes pencampur oil. Yang penting kita diencerin. Tetapi memang minyak telon sama baby oil tidak disarankan untuk kita pijat di daerah muka. Jadi benar-benar disarankan untuk bagian badan. Bagian tangan, lengan, dada, perut ataupun kaki. Kalau mentok nggak ada, ya udah kita pakai nggak masalah. Cuman lihat ketika misalkan itu ada kemerahan ataupun ada reaksi di kulit dari bayinya, ya udah kita stop dulu. Seperti itu mungkin menjawabnya. Udah ke inian, udah ke oke, udah kelihatan itu. Yang kelihatan di sini. Suara saya kedengeran nggak? Itu nyalain aja, nggak apa-apa. Kedengeran Teh. Oke ya, ibu-ibu profesional di sini.
ibu-ibu semua, bunda-bunda, kita bisa ngelihat di sini, ini bentuknya boneka bayi. Jadi kalau boneka bayi itu cenderung lebih kaku dibandingkan bayi aslinya. Kalau bayi aslinya, fokus sini aja. Nggak usah, muka saya juga nggak masalah. Ya, jadi kalau bayi aslinya bisa bergerak-gerak gitu ya, bergerak-gerak ke sana ke sini atau misalkan dia merasa tidak nyaman. Nah, apa sih yang perlu disiapkan ketika kita mau memijat bayi adalah kita lihat tadi kondisi dari bayinya, apakah dia siap atau tidak, terus ruangannya juga ya hangat atau tidak, dari ada udara terbuka atau apa sebaiknya ditutup karena khawatir nanti bayinya kedinginan gitu ya. Banyak kedinginan atau hipotermi. Nah, terus kita lihat lagi, kita bisa pakai apapun itu bisa, tapi lebih baik yang natural aja. Bisa olive oil kalau untuk pijat ya, olive oil, minyak zaitun, atau VCO, itu nggak masalah. Kalau misalkan kita mentok ada minyak tuan, lihat lagi reaksi dari ininya seperti apa, ada alergi atau enggak, terus baby oil juga sama. Gitu. Tapi memang disarankan senatural mungkin sih kalau untuk bayi baru lahir. Kalau untuk yang mungkin 2 bulan, 3 bulan itu bisa udah mulai beradaptasi gitu. Terus setelah itu ya biasanya kita akan bilang dulu sama dedek bayinya, tapi kita cuci tangan dulu ya, seperti biasa kita cuci tangan, kondisi tangan kita misalnya kita udah beres masak segala macam ataupun apapun itu, kita harus dalam kondisi sudah bersih. Kita bilang dulu komunikasi, ayo Dek, Demoli hari ini sih cowok kayaknya, cewek ya? Cowok cewek, bentar. Saya lupa bonekanya. Ya, cowok. Ya. Udah aja ya, misalkan Dek Bian hari ini kita akan pijit ya, dipijit dari atas kepala sampai dengan kaki. Semoga nanti kamu ini ya, semoga anakku sayang ya, anakku sayang lebih sehat lagi kondisinya gitu, lebih sehat, lebih nyaman, terus lebih enak lagi ya. Dan sebelum kita pijit kita berdoa dulu ya sayang ya. Kita ajarkan untuk berdoa dulu sebelum kita melakukan makan dan kita sudah meminta izin. Setelah itu Dek, Ibu buka dulu ya bajunya. Idealnya kayak gini ya, tapi semua ibu itu punya seninya masing-masing ketika berbicara dengan anak kita sendiri. Kita buka, ada yang sampai membuka keseluruhan, sampai popoknya, ada juga yang enggak. Tapi kita buka aja bajunya. Ya, buka bajunya. Oke. Kita ambil dulu. Ini kita ambil, kita pijit. Ini enggak ada ininya. Kita pijit, kita inikan ya, kita usapkan. Sambil kita ginikan ke dede bayinya. Biarkan dia bisa ini ya, secara auditorik kita bisa menstimulasi. Terus secara visual juga. Dan dia merasakan kenapa kita perlu ini supaya nanti ketika kita menyentuh kulit bayi itu lebih hangat. Kita pegang sekarang kakinya, kita bilang sama dedenya, Dek, sekarang kita pijit bagian kaki ya. Gitu. Kita pijit ya pelan-pelan, kita pijit seperti tadi, dari arah pangkal paha sampai dengan pangkal kaki. Kita pijit. Pijit. Kalau misalkan secara idealnya bentuknya hurufnya C. Bentuknya hurufnya C. Saya kelihatan ini apa tangannya? Bentuknya hurufnya C. Nah, kita pijit pelan-pelan. Tadi 3 sampai 5 kali. 1, udah 3 kali. Terus kita putar, kita gulung-gulung ya. Kita putar seperti ini 3 sampai 5 kali. Setelah itu kakinya. Kita tekan-tekan sama ibu jari tangan kita dari atas ke bawah. Tekan-tekan. Pelan-pelan aja. Nyaman. Gimana Dek? Enak? Enak ya dipijit? Oke, terus kita jari-jarinya kita inikan jari-jari. Terus punggung kakinya pakai jempol kita ke atasin. Oke. Terus dari arah bawah ke atas kita pijit lagi. Bawah ke atas. Bawah ke atas. Bawah ke atas 3 sampai 5 kali. Setelah itu
kita kayak tadi, ya, ini menggulung-gulung. Tapi bukan memutar kayak kita ini. Seperti ini. Salaman. 3-5 kali. Kalau misalkan bayinya nggak nyaman, baru 1 kali atau 2 kali udah kita ganti lagi. Sekarang bagian kaki yang sebelahnya. Sama kayak tadi, dari pangkal paha sampai dengan pangkal kaki. Dek, sebelahnya ya, kita pijat ya. Enak ya, Dek? Sehat ya, Dek? Cepat gede, tumbuh lagi. Tambah tinggi, tambah berat juga. Tambah pintar ya. Terus kita arah memerah dan memeras dan memutar. Ini 3-5 kali. Setelah itu kakinya jarinya pelan-pelan aja. Geli ya, Dek? Ya, pelan-pelan ya. Kita pijat ya. Sayangnya Ibu ya. Oke, jari-jari kakinya. Oke, terus punggung kaki. Setelah itu, gantian dari pangkal kaki ke pangkal paha. Enak nih kakinya, dari pijit ya. Makin lincah ya, Dea. Ini 3-5 kali. Terus yang terakhir adalah kita menggulung-gulung. Oke, kita gulung-gulung. Nah, setelah itu, kita bagian perut. Kita bilang dulu sama adik bayi, Dek, sekarang bagian perut ya, kita pijat. Bagian perut tadi ya, dari atas ke bawah. Tuh, bisa 3 kali. Oke, atau sampai 5 kali. Terus, tadi ya matahari dan bulan. Ini selingkar 24 jam searah jarum jam. Ini 5 sampai jam 7, jadi kayak gini nanti. Seperti ini. Pelan-pelan. Oke. Terus gerakan I love you. 3 kali. I-nya dari sisi yang kiri. Terus I love you. Dari kanan ke kiri. U-nya ya, U-nya sekali, L-nya sekali. Terus selanjutnya adalah 4 jari kita. Dari sisi kanan ke kiri. Oke, ini adalah titik-titik bagian pencernaan, bisa melancarkan pencernaan, gitu ya. Segala macamnya, kita langsung ke bagian dada. Bagian dada tadi adalah pijatan cinta, love. Sekarang bagian dada ya, Dea. Bisa 3-5 kali. Terus butterfly. Pelan-pelan, sisinya. Pelan-pelan. Oke. Udah bagian dada, kita lanjut ke bagian tangan. Dek, sekarang bagian tangan ya. Kita bagian tadi ketiak ke bawah, kita ini kan 3-5 kali. Terus dari pangkal bahunya sampai ke tangan. Ini 3-5 kali. Selanjutnya kita memutar, menggulung kayak memeras 3-5 kali. Dan sekarang tangan. Jari-jari tangan kita pegang pelan-pelan. Terus jari-jarinya kita inikan satu-satu. Jari-jarinya langsung punggung tangannya kita pijit juga. Pakai jempol kita aja. Terus dari pangkal tangan ke atas. Arah sebaliknya. Oke, arah sebaliknya. Terus baru kita memilih. Menggulung-gulung. Nah, sekarang bagian sebelahnya dari ini ke sini. Atas ke bawah, bagian ketiak 3-5 kali. Dari pangkal bahu sampai dengan tangan. Bisa 3-5 kali. Terus kita gulung-gulung, memutar, pelan-pelan aja. Apakah harus semuanya terperangkap?
Idealnya seperti itu, tapi kalau kita nggak bisa, ujung-ujung jari tangan kita juga nggak apa-apa. Yang penting mengusap secara halus, lembut ya, sama bayinya. Terus jari-jari telapak tangan, jari-jarinya kita satu-satu. Terus ini punggung tangannya, baru lanjut lagi dari pangkal tangan ke atas. Terus baru kita gulung-gulung. Nah, setelah itu kita balikan bayinya seperti ini, pelan-pelan dedek bayinya. Kalau misalkan ada yang bisa itu, bisa kita taruh di bawah punggungnya, dadanya, kita bayinya dikesampingkan kepalanya, jadi jangan sampai bayinya menutup ke alas. Oke, sekarang bagian punggung. Bagian punggung kita jejak tadi ya. Jejak seperti ini. Oke. Terus dari atas ke bawah. Oke. Terus menggaruk seperti menggaruk ke atas, dari bawah ke atas, dari pantat, bokong bayi sampai ke leher. Bisa 3 sampai 5 kali. Nah, kalau misalkan ibunya ada keluhan, misalkan ini konstipasi, kita bisa memijat di bagian arah pinggang atau bokongnya. Pelan-pelan aja kita pijat. Terus kalau misalkan pengen nafsu makan, kita bisa pijat seperti ini. Tapi jangan di tulang punggungnya ya. Itu mah hanya tambahan aja. Bisa pijat di bagian sini. Pijat aja. Pelan-pelan aja. Oke, kita bangunkan kembali. Dek, sekarang bagian wajah ya, bagian muka. Ntar popoknya. Oke. Sekarang bagian dahi ya, Dek ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja ya. Bisa 3 sampai 5 kali. Terus bagian alis, pakai jempol dari ujung alis sampai ke ujung. Dari ini sampai ke ujung alis. Oke, terus bagian hidung, dari pangkal hidung sampai ke atas ya, langsung ke sini. Ke pelipis. Oke. Ini ke sini, langsung ke pelipis. Ini ke sini lagi, langsung ke pelipis. Terus bagian senyumnya kita pijitin. Oke, garis senyum. Terus dagunya. Terus dari dagu sampai ke belakang telinga kita pijit sampai ke bawah. Oke, udah beres. Ade, alhamdulillah ya. Kita sudah beres dipijat. Enak ya, Dea? Sekarang Dede bisa tidur yang enak, nyaman. Kalau misalkan adik bayinya ini dia merasa tidak nyaman ketika setelah dipijat karena misalkan minyak pijat yang kita olesin, itu nggak apa-apa, nanti misalkan udah 30 menit atau 10 menit lah, paling minimal boleh kita lap juga nggak masalah. Oke. Sudah beres, yaitu bagian kita pijat memijat bayi. Oke, teteh-teteh, ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak. Ya itu tadi bagian dari awal kita belajar tentang apa pijat bayi, sampai tadi dicontohkan bagaimana kita mempraktekkan pijat bayi. Memang pasti awal-awal tuh takut atau gimana, apalagi kalau itu kan boneka. Boneka itu adalah benda mati ya, artinya nggak bakal hidup. Kita pijat segimanapun dia nggak akan bereaksi. Beda sama bayi gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi bayinya. Kalau kita ngerasa khawatir takut untuk memijat, boleh ke terapis, atau misalnya kita pengen mencoba trial, ya nggak apa-apa. Yang penting sentuhannya halus aja, tidak memijat seperti kita kepada orang dewasa. Tuh, mungkin yang saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silahkan. Ya, alhamdulillah penyampaian materi dari Teh Titi sudah selesai. Terima kasih banyak Teh Titi untuk sharing ilmunya.
Nah, sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Sambil nunggu pertanyaan, Teh Titi, saya juga ada satu pertanyaan yang penasaran nih ya. Dulu ketika anak saya masih kecil, pernah mau saya bawa pijat ke paraji ya, kalau kata orang tua saya. Paraji yang disarankan oleh orang tua saya. Waktu itu saya kesananya siang-siang, sekitar jam 11 atau jam 1, pokoknya siang aja ya, siang-siang. Nah, ketika dibawa ke sana, saya ditolak karena katanya, kalau kata orang Sunda makan, Neng nggak boleh jam segini, katanya kalau mau pijat mah harus pagi atau sore, katanya. Harus pagi sebelum jam 10 dan sore setelah jam 4. Kalau siang-siang gini nggak bagus katanya karena peredaran darah sedang naik, kata parajinya seperti itu gitu. Akhirnya saya pulang lagi nggak jadi dipijatnya gitu Teh. Sedangkan tadi kan kalau menurut Teteh itu momennya boleh kapan aja ya, yang penting ketika bayinya kondisinya dan moodnya sedang bagus dan mood orang tua juga sedang bagus. Nah itu bagaimana Teh? Terima kasih, Teh Suci. Ini coba saya jawab ya. Sepertinya kalau dukun Paraji itu berdasarkan pengalaman yang yang beliau adopsi berkali-kali ketemu klien atau bayi yang sama. Jadi mengatakan jangan siang-siang, pagi atau misalkan sore. Kalau secara teorinya gitu yang pernah saya baca juga, memang pijat bayi itu disarankan ketika bayi itu setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Nah, jam-jam pagi bayinya mungkin udah bangun tidur, udah enak. Jam-jam sore bayinya udah mulai dia ke rehat istirahat. Jadi sore udah dipijat, bayinya jadi enak tidur nyaman. Mungkin gitu kali alasan dari dukun Paraji. Sebenarnya bebas sih untuk waktu mah ya kalau menurut saya. Bebas aja ya Teh. Ya makasih Teh. Kalau Ada Paraji lagi yang mau bertanya? gitu biasa. Ya. Ada lagi? Boleh langsung raise hand atau boleh chat juga ya yang mau bertanya. Tadi pertanyaan saya udah jawab belum ya? Saya soal kabur dulu. Udah Teh Udah Nuri. ya? Oh iya. Apa mau diulang lagi atau nanti aja nonton rekamannya Teh? Ya, nanti nonton aja. Teti kalau di luar ini materi boleh nggak nih tadi jadi kepikiran saya ini apa namanya, kan sekarang lagi musim tuh ya yang pijat keretak-keretak itu loh. Pernah lihat barangkali ya di YouTube atau apa, itu kayaknya enak banget. Nah ini keluar dari materi ini, saya menurut Teh Titi yang sebagai ahlinya ini boleh nggak sih sebenarnya menurut medis ya, pijat-pijat keretak itu yang ngebenerin tulang gitu loh, kayaknya enak banget gitu. Itu gimana Teh Titi? Ya oke. Saya mampu menurut saya ya. Kalau misalkan ini sih kalau saya dulu pelajari sebenarnya mengkeretak itu tidak disarankan karena pasti akan mengubah salah satu. Tetapi kalau yang saya lihat selama ini yang ada di misalkan kita lihat kayaknya dengan kemajuan ilmu dan teknologi sepertinya itu nggak masalah asalkan dia berlisensi dan safety ya dan aman. Ada beberapa juga dulu saya pernah baca di koran kayaknya mungkin nggak safety, akhirnya salah satu bagian ada yang berubah ya jadi pasiennya jadi lumpuh gitu. Asal berlisensi. Karena semakin lama yang kita tahu itu ilmu itu semakin berkembang gitu, tidak stuck dalam satu hal tapi berkembang. Kayak misalkan ilmu bersalin juga kan kalau saya lihat berkembang juga. Kayak misalkan pijat bayi juga berkembang. Ada tekniknya, ada yang beda dari pelatih A, ada yang beda dari pelatih B kayak gitu. Semakin lama semakin berkembang. Itu seperti itu teknik yang saya bisa jawab. Kalau kretek-kretek mungkin kayak lebih ke tulang ya Tenuri ya. Iya. Biasanya karena kalau mau pijat itu otot atau syaraf ya. Ahli ya, tidak sama kita kalau misalkan ke suami. Karena pasti akan mengubah ini apalagi bagian lumbar ya, kretek gitu ya, pasti akan mengubah susunan. Apalagi misalkan tangan kita krek juga, emang nggak disarankan. Apa ada bagian pelumas, apalagi kalau di tangan kan ada bagian pelumas, takutnya nanti terkikis. Jadi kita lebih gampang sakit atau kaku. Seperti itu. Ya, makasih Teh Titi. Ya, sama-sama Teh Mary. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Boleh.
Ya, ada lagi? Kata jelas dan paham. Mungkin masih agak bingung banget. ya, Teh, kayak saya sendiri mungkin masih agak bingung, jadi perlu praktek langsung gitu ya. Jadi nanti kalau penasarannya, tapi karena nggak ada bayinya gitu Teh, jadi masih membayang-bayangkan saja gitu untuk sekarang ini gitu ya. Belum bisa mempraktekkan secara aslinya mungkin gitu. Jadi masih membayang-bayangkan saja tapi belum ada gambaran seutuhnya gitu Teh kalau belum praktek secara langsung mungkin ya. Keraguannya itu lebih banyak sih kalau misalkan online. Kalau misalkan kita offline, oh udah tahu, oh gini gitu kan jelas. Nggak apa-apa. Iya. Biar masih membayang-bayang itu masih wajar. Betul. Kalau saya benar tadi kalau kata Teh Titi, pijat-pijat I love you itu dari anak dulu yang pertama udah pakai itu. Iya betul Teh. Biasanya kalau bayi kembung ya Teh ya. Paling hafal itu. Sama biasanya kalau bayi kembung. Oh sama Dan ini Teh, kalau saya dulu baca tuh kayak mengayuh sepeda kalau bayi kembung. yang dari baby lebih kita mengayuh sepeda. Itu biasanya saya lakukan mengayuh sepeda. Juga mengayuh sepeda, tangannya di kakinya diginiin, tangannya begitu. Itu bisa membantu sistem pencernaan sih, mengayuh sepeda. Intinya kan bagian perut pasti ketekan gitu. Gitu Teh. Iya. Mengayuh sepeda kalau di kita bagian dari baby gym sih. Kalau di perhatikan. Atau bisa misalkan bayi tertentu yang single juga bisa pakai bayi yang sepeda digunakan. Apakah baby gym ini berbeda ilmunya dengan bayi dengan pijat bayi ini Teh? Beda gerakannya, ilmunya sama aja. Kalau ke gym lebih kayak ke olahraga berarti ya gitu. Olahraga. Sebelum musta kan, sebelum dimasukkan ke air, kita bayinya senam dulu pemanasan. Ya sama aja, fungsinya juga sama aja sih. Ya, mungkin gitu ya Teh. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup aja Teh Nuri. Ya, berhubung waktu juga saat ini sudah menunjukkan pukul 11:25. Nah, Teh Titi makasih banyak, dan Teh Nuri, Teh Asti, Teh Elis, dan mudah-mudahan semua yang sudah mengikuti webinar Smart Mom ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Nah, ternyata manfaat pijat bayi ini banyak sekali ya. Yang tadi kata Teh Titi bisa melancarkan peredaran darah, meningkatkan nafsu makan dan berat badan bayi, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem imun, lalu membuat bayi bisa tidur lelap, tenang, dan rileks, meningkatkan kecerdasan bayi, juga menstimulasi saraf otak, dan melatih respon saraf. Nah, ini diantaranya beberapa manfaat pijat bayi ya Teh Titi ya. Nah, mungkin sekian dari saya sebagai MC untuk acara webinar ini. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan seminar ini isinya ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin. Ya, saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Titi, Teh Luci, hatur nuhun pisan. Terima kasih semuanya, Teh. Ini kayaknya insya Allah teman-teman yang pesertanya pada mau nonton rekamannya mungkin nanti ya. Karena kayak weekend mungkin banyak yang jalan-jalan juga. Hari ini betul sekali Teh. Makasih banget ya Teh Titi, sehat-sehat, Teh Luci. Sami-sami Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin dulu ya. Assalamualaikum.